Selamat bertemu kembali di dalam pemrograman Arduino. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan yang posting saya yang lalu sudah menjelaskan atau sudah menunjukkan bagaimana kita mempraktekkan sebuah program ya yang dipersiapkan di Tinkercad ya. Di Tinkercad pun kita memakai Scratch ya. Di mana Scratch itu sebenarnya adalah suatu cara pemrograman yang sangat sederhana, mudah dimengerti, logikanya jelas ya. Sebenarnya itu untuk anak-anak ya. Jadi programming for kids, waduh, atau coding for kids gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya, sehingga Tinkercad membuat sebuah simulator di mana simulator tersebut ya, kalau sudah jadi kemudian disimulasikan ya, seperti contohnya sekarang ini ya. Dari simulasi tersebut begitu kita sudah merasa tepat apa yang ingin kita lakukan, langsung bisa kita save, kita simpan dalam bentuk berkas atau file yang punya ekstensi Ino. Nah, Ino itu bisa langsung dipanggil di Arduino ya, Arduino program IDE Arduino. Nah, di IDE Arduino itu kalau kita nggak yakin kita harus verifikasi ya, umumnya yang saya lakukan tuh verifikasi selalu oke gitu ya. Ya kalau misalnya ada hambatan itu biasanya karena saya sendiri yang salah ya. Misalnya lupa lupa menghubungkan Arduino-nya dengan laptop saya, atau lupa memilih papan Arduino-nya ya. Tetapi sangat menyenangkan ya. Nah, dari sini ya akan saya Tinkercad dan langsung praktekkan di papan Arduino adalah tiga variasi ya sudah kita pelajari pada saat yang lalu, yaitu menyalakan lampu ya, hijau, kuning, merah bergantian. Hijau, kuning, merah bergantian. Kemudian yang kedua adalah lampu hijau, lampu LED dalam hal ini ya. Lampu LED hijau, kemudian disusul ya, lampu LED kuning berkedip ya, blinking. Selesai berkedip, mati, kemudian yang menyala adalah merah, LED merah. Kemudian melompat lagi ke LED hijau dan sebagainya. Dan yang terakhir ya, adalah LED hijau dinyalakan, kemudian LED hijau mati disusul oleh LED kuning menyala ya, berkedip atau blinking ya. Setelah itu selesai, lampu kuning mati, langsung LED merah menyala. Kalau yang program sebelumnya itu langsung ke hijau, nah sekarang ke LED kuning lagi, berkedip lagi ya. Kemudian setelah itu dia langsung ke hijau. Nah, ini variasi-variasi ini sebetulnya adalah variasi ya sebagai itu aja, sarana aja ya. Ya kita lihat traffic light itu ada bermacam-macam ya. Dan itu semua kita bisa programkan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentunya ya yang namanya menyalakan LED ini adalah sebuah latihan ya, supaya kita lebih fasih ya di dalam memprogram Arduino ya. Nah, dengan adanya Scratch dan Tinkercad ini mudah-mudahan ya ini tidak membuat Anda bosan, tidak membuat Anda merasa kesulitan ya. Nah, kita bisa langsung praktekkan ya. Kita dalam posting saya sebelumnya, saya mencoba melakukan pengetikan program langsung pada IDE Arduino. Oh, banyak sekali kesalahannya ya. Yang kurang titik koma, yang huruf besar dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita misalnya Anda ingin benar-benar berminat dengan Arduino ya, sampai berkembang ke bermacam-macam program ya, sampai robotika
ya, bermacam-macam alat ukur kedokteran, ya, bermacam-macam inovasi, misalnya menyalakan lampu jarak jauh, ya, dan sebagainya. Nah, ini sangat sangat menarik, ya. Nah, sekarang kalau Anda sudah mulai bosan, putus asa, merasa habis waktunya hanya untuk mempelajari bahasa C. Nah, sekarang ini ada sarana ya yang lebih menyenangkan, yaitu Tinkercad. Ya, kita tidak perlu, ya, memang harus belajar juga, misalnya Scratch segala macam, ya. Tetapi dengan adanya Scratch, ya, yang sangat logis, ya, logikanya jelas, kemudian kita masukkan Tinkercad, ya, saya kira mungkin tidak, itu akan bukan saja orang-orang dewasa ya atau apa namanya mereka-mereka yang senang bermain-bermain dengan program komputer, tetapi anak-anak juga suka gitu ya. Nah, nanti kita tunggu. Mungkin di sela-sela ini saya akan apa, mencoba memprogram robotika ya, dalam hal ini mobil ya, mobil apa ya, mungkin mobil yang pakai yang digerakkan yang dikontrol oleh YouTube. Bukan, yang dikontrol oleh Bluetooth ya. Saya kira itu. Mari kita mulai. Ini saya atur dulu ini Arduino-nya. Kemudian ini saya pakai breadboard-nya ya. Nah, kita masuk dulu dalam IDE Arduino ya. Saya klik dulu masuk IDE Arduino. Nah, nanti kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan. Ya. Ya, sebenarnya sudah jelas ya, yang akan kita lakukan sekarang di sini adalah membuat program. Oh sebentar, saya salah, bukan IDE tapi ke Tinkercad ya. Saya ke Tinkercad dulu. Maksudnya di Tinkercad ini adalah saya ingin membuat membuat desain lampu jadi lampu traffic light ya. Saya pernah buat ini, saya cari dulu ini ya, ada enggak ini ya, yang traffic light. Oh, ternyata kelihatannya terhapus. Nah, saya buat baru aja. Ini saya buat baru. Ya, mengapa saya mencoba memasuki Tinkercad ini? Karena saya ingin membuat programnya. Ya, jadi programnya ini nanti saya buat dulu. Ini saya butuh Arduino-nya. Ya, kemudian saya butuh breadboard-nya. Mana breadboard-nya itu ya? Jadi saya butuh breadboard-nya. Ya, saya kecilkan sedikit. Nah, dari ini kita membuat lampu, 3 buah lampu ya, saya pasang karena saya akan menyalakan sebuah traffic light. Ya. Lampu pertama di sini adalah lampu, saya ganti dulu green, hijau. Ya. Kemudian saya ambil lagi satu lampu berwarna kuning, saya ganti dengan yellow. Oke. Yang ketiga adalah, ini kok masih red ya? Oh ya lo ya, oke. Saya mengambil lampu ketiga adalah merah, tetap ya. Karena saya ingin membuat traffic light. Nah, saya masukkan ini sebagai apa ya? Salah, ini bukan ini ya. Yang saya inginkan adalah resistor. Ya, saya pasang resistornya di sini, ya. Terus rencana saya resistornya akan saya hubungkan ke D2, ya, D2. Belum saya klik D2. Kemudian ini untuk menyalakan lampu hijau. Saya klik ya. Nah, kemudian saya ingin menyambungkan dari lampu ini adalah untuk lampu kuning ya. Lampu kuning saya hubungkan di sini. Saya memakai satu resistor lagi. Resistornya belum saya tentukan. Ini
220 ohm. Nah, bukan kilo ohm, ini ohm. Nah, kemudian yang ini juga saya ganti 220 ohm. Ya, 220 ohm. Nah, saya tambahkan lagi untuk yang lampu merah. Ya, ini juga 220 ohm. Ohm. Ya, nanti akan saya ceritakan mengapa saya membuat Tinkercad ini lagi. Kemudian saya sambungkan ini ke resistornya. Nah, kemudian dari resistornya ini saya sambungkan ke 10 mungkin ya. Nah, ini D10. Nah, mengapa saya D10 untuk memudahkan. Sedangkan yang ini yang untuk kuning saya sambungkan ke 6, D6. Ya. Jadi ini nanti yang harus kita pakai. Kemudian ini saya hubungkan dengan ground. Klik dengan ground di sini. Ya. Kemudian klik dengan ground di sini. Ya. Jadi klik dengan ground di sini. Nah, jangan lupa memasukkan groundnya, mana groundnya, ini dia. Ya. Kita sambungkan ke, ya sebenarnya ini tidak terlalu itu ya. Yang saya maksudkan adalah ini adalah saya ganti dari hitam ya. Ini menyatakan bahwa ini adalah ground. Ya. Kemudian ini juga hitam. Ya, menunjukkan bahwa dia berhubungan dengan ground ya. Ini agak cepat-cepat karena saya harus ingin membuat anunya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang kita buat di Tinkercad itu sudah mirip juga ya dengan ini ya. Ya, ini lampu hijau, ini lampu kuning, lampu merah. Ya, kemudian ini ada resistornya ya. Atau mungkin saya angkat sedikit ya. Kita lihat ada resistornya sudah mirip sekali dengan apa yang saya susun di Tinkercad-nya ya. Baik, tadi seperti itu ya. Kita lihat semua lampunya sudah saya hubungkan dengan ground semua ya. Nah, groundnya ini ya, groundnya ini saya hubungkan ke, saya pilih di Arduino ya. Dan ini semuanya adalah 2, 6, 10 ya, sama dengan yang ada di Tinkercad. Tujuannya adalah kalau programnya nanti dibuat itu akan sesuai. Ya, ini sekarang code-nya. Ya. Code-nya pertama saya sebutkan di sini forever ya. Jadi forever. Kemudian saya akan menyalakan ini sebagai high. Ya. Ini adalah pertama yang saya nyalakan adalah lampu hijau. Lampu hijau adalah yang 2 ya. Jadi kemudian saya hapus ya, delay block ya, saya berikan wait delay, dia menyala 500 milisecond ya. Kemudian saya bikin lagi, nah, terus saya matikan ini ya. Setelah 50 itu saya harus mematikannya ya. Saya masukkan di sini. Ini adalah yang nomor 2, lampu hijau. Kemudian saya klik di sini low. Nah, kemudian setelah dia mati, saya menyalakan lampu yang kedua, yaitu lampu kuning ya. Nah, saya masukkan lampu kuning. Nah, tapi saya isi dulu ini dengan wait. Ya, saya klik di control. Ya, kemudian saya masukkan ke wait. Nah, jadi saya low, saya berikan 1 milidetik untuk waitnya, ya, mudah-mudahan tidak salah. Ya, kemudian sekarang saya ingin menyalakan lampu kuning. Ya, itu adalah yang kita inginkan ya, cuman berurutan ya, hijau, kemudian kuning, lampu kuning saya taruh di pin 6, ya, pin 6 saya masukkan ke high. Ya. Kemudian saya wait lagi. Ya, saya kontrol, saya masukkan wait lagi, ya, tapi di sini saya berikan 500, ya. Ya, jadi ini hanya untuk ini milisecond, milidetik. Ya. Kemudian setelah high,
saya memasukkan output lagi, ya, pin di sini 500, ini pin 6, pin 6 lagi, ya. Tapi saya masukkan ini ke low, ya, artinya dimatikan. Ya, kemudian saya masukkan wait lagi, ya. Wait di sini 1 milidetik, ya, 1 milidetik. Nah, selanjutnya saya akan menyalakan lampu merah, ya. Atau lampu merah itu pinnya adalah 10, nomor 10, ini dia, ya. Itu sudah kita susun, ya. Memang saya ingin masukkannya di 10. Kemudian ke kontrol lagi, saya memasukkan wait, delay ini, ya. Jadi saya masukkan 500, ya, milisecond, milidetik. Nah, ini milidetik. Nah, ini sudah menyalakan lampu hijau, kemudian saya mematikan lampu hijaunya, ya, ini saya hapus dulu, delete block, ya, kemudian saya mematikan lagi high ke low, saya ambil output lagi, ya. Kemudian set pinnya di sini saya letakkan di sini, ini adalah pin 10, ya. 10, saya masukkan dia ke low. Nah, kemudian wait-nya dia adalah 1 milisecond. Nah, ini belum tentu benar, tapi saya coba. Sekarang kita simulasikan. Start simulasi, code saya tutup dulu. Nah, kita lihat urutannya. Ya, jadi karena cuma 500 kelihatan hijau, kuning, merah. Ya, berarti program ini sudah jadi. Ya, jadi program ini sudah jadi sekarang, ya. Yang ingin saya lakukan adalah send to, ya. Ini code-nya, masalah bukan code-nya, ya. Jadi start simulasi sudah benar, ya. Kemudian saya harus melakukan saving. Bukan undo, ya. Jadi ini saya stop dulu, kemudian switch to compact view. Send to. Ini itu bukan. Saya harus code. Nah, ini download, ya. Nah, kita lihat, ya, download code, ya. Artinya, nah, kita lihat di sebelah kiri bawah ini terlihat bahwa ini belum saya ganti, ya. Sebentar saya ganti dulu namanya. Ini, ya, ini saya ganti menjadi traffic light 1, ya. Ini mungkin kurang bagus ketiknya. Saya ketik lagi traffic light 1. Ya. Udah keluar traffic light 1, ya. Traffic light 1, R-nya kurang. Nah, saya masukkan di sini traffic light 1. F-nya kurang 1. Nah, kenapa saya tuliskan ini? Supaya nanti pada waktu saya ya, kita lihat, ya, panah ini kita download di sini, artinya kita menemukan di sini adalah traffic light 1 Ino. Nah, inilah yang saya tuju. Ya, saya lupa di mana ini, ya. Show and folder. Dan saya lihat, ternyata dia ada di download, ya. Nah, ini jadi proses ini sudah selesai, ya, proses Tinkercad-nya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam di dalam Arduino-nya, ya. Ya, coba sekarang kita panggil, ya. Ya, kita masuk ke download, ya. Ini saya panggil, kita masuk ke download. Kemudian saya panggil mana tadi download, ya.
Tinkercad traffic light ya, traffic light, sini tulis 11, oke, nggak apa-apa. Saya langsung klik 2 kali. Nah, ini adalah proses ya, harapan saya prosesnya dia akan masuk. Nah, dia langsung masuk ke Arduino. Ya. Nah, ini untuk menguji apakah program ini benar atau tidak. Ya. Apakah kita harus melakukan itu lagi, melakukan apa? It should be inside sketch folder name. Oke. Jadi dia mudah-mudahan dia masuk ya. Saya tidak tahu prosesnya, ini baru pertama saya lakukan. Nah, kita lihat dia sudah masuk. Ya, jadi prosesnya tadi dari Tinkercad, setelah kita buat, kita save, ya. Kemudian kita verifikasi, lampu sudah nyala. Nah, sekarang dia langsung masuk di dalam IDE Arduino ya. Coba saya verify. Ya. No port selected. Oh, lupa, portnya belum dipasang. Saya masukkan dulu ya. Nah, portnya sudah masuk. Ya, tadi saya lupa. Nah, kemudian saya verify ulang. Ya, verify di sini. Oh, rupanya portnya sudah masuk sebenarnya. Tutup. Kemudian saya verify. No port. Oke. Oh, ini select port. Ya, Arduino Uno. Wah, ini pengalaman baru. Ya, saya verify, masih mau nggak? Nah, ternyata di sana ada compiling sketch. Ternyata langsung tercompile dengan baik ya. Jadi artinya dari Tinkercad itu bisa dipercaya. Sekarang kita upload. Ya, upload ke Arduino-nya. Apa yang terjadi dengan Arduino sekarang? Uploading. Nah, kita lihat ya. Mudah-mudahan terlihat ya, ini sama seperti yang terjadi pada Tinkercad. Ya, lampunya menyala persis tepat seperti pada Tinkercad. Nah, ini adalah keuntungannya ya, kalau kita paham bagaimana caranya kita memanfaatkan Tinkercad. Ya. Jadi kalau kita lihat diagramnya ini ya, mirip sekali dengan Tinkercad. Programnya langsung berjalan setelah diverifikasi. Ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Ini kabelnya berantakan semua, tidak masalah. Saya kira Anda kasih tahu. Jadi saya kira ini selesai untuk program ya, program dasar traffic light. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah melakukan pemrograman ya melalui Tinkercad, kemudian dari Tinkercad tersebut langsung dimasukkan dalam IDE ya, di dalam IDE Arduino ya, sehingga langsung bisa dijalankan. Nah, kita lihat ini adalah masih yang pertama tadi ya, jadi masih program pertama, tapi saya sudah ubah code-nya ya, code-nya saya ubah ya. Nah, di sini dari ini kita bisa lihat bahwa saya menambahkan untuk lampu kuning itu berkedip. Nah, jadi ini adalah lampu hijau dulu menyala, kemudian ini sepanjang ini lampu kuning berkedip. Nah, ini masih sederhana ya. Nanti kalau sudah itu akan saya beritahu bagaimana melakukan suatu looping ya, tidak perlu membuat program sepanjang ini ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya membuat looping untuk membuat program ini berkedip ya. Saya tutup, kemudian saya start simulasi ya. Anda lihat ya, hijau, kuning berkedip, kemudian merah ya, tapi hijau lagi ya. Kuning berkedip, kemudian merah. Ingat ya, ini adalah program pernah kita buat programnya ya, adalah untuk traffic light di mana kuningnya berkedip ya. Cuman masalahnya adalah, jadi saya bentar ya, saya ganti namanya dulu. Ini menjadi traffic light 2 ya.
Jadi ini traffic, kok belum. Nah, ini saya traffic light 2 ya. Jadi nanti ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita kendaki, hanya kuning itu menyala setelah hijau. Ya, nanti setelah kuning berkedip dia langsung ke merah. Dari merah langsung dia ke hijau lagi. Itu perhatikan ya. Nah, ini adalah program traffic light kita yang kedua. Nah, jadi ini adalah traffic light 2. Oh, bentar ya, saya itu dulu. Mana tadi traffic light 2. Ya. Ini ada traffic light 2, saya tinker disk dulu ya, harus dihitungkan dulu. Ya, di tinker. Nah, untuk dicek apakah benar program ini sudah di save. Ya. Kemudian saya coba start simulasinya. Ya, lihat apa dia bergerak seperti itu. Ya. Hijau, kuning berkedip, kemudian merah. Setelah merah, apakah dia ke hijau? Ya, betul. Ya, kita stop simulasinya. Nah, sekarang kita save code-nya ya. Ini ada save code-nya ya. Nanti akan terlihat di bawah ini nama dari program Arduino Uno-nya ya, Arduino Uno-nya ya. Download code. Nah, sekarang terlihat di sini traffic light 21 Ino. Nah, inilah yang akan kita tanamkan di dalam Arduino. Nah, ini adalah bekas tadi ya. Jadi sudah saya semua ya, semua sudah saya hubungkan. Tapi sebelumnya saya sudah reset ya. Kalau ini belum di reset ya, di dalam Arduino belum di reset, maka dia akan tetap seperti program yang sudah ditanamkan sebelumnya. Ya, jadi ini saya sudah masukkan di dalam komputer. Ya, ini di plastik USB-nya komputer. Nah, tanda Arduino yang sudah terhubung adalah ini ada lampu hijau dan lampu kuning kemerah-merahan ini sudah menyala. Ya, sambungannya tetap seperti tadi, cuma variasi itunya yang berbeda. Ya, mari kita coba panggil Uno-nya ya. Sekarang saya mau buka programnya di mana dia tempatnya. Nah, download. Nah, kita sudah lihat ini traffic light 21. Nah, langsung saya klik 2 kali ya. Apakah dia bisa langsung masuk ke Arduino Uno? Kita lihat. Butuh waktu ya untuk eksekusi. Nah, masuk Arduino Uno. Ya. Apakah dia langsung masuk atau harus melalui suatu proses? Ternyata di sini dikatakan ini harus dimasukkan. Kita klik OK. Ya. Kita klik OK. Apakah programnya masuk? Masuk programnya ya. Kita lihat apakah dia sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak ya. Jangan lupa di sini ditulis select port ya. Select port itu tadi lupa ya, yang pertama saya pilih Arduino Uno COM4 ya, ini ada lambang SP, saya masukkan. Ya, kenapa? Kalau tidak, dia tidak terhubung, tidak terlihat terhubung ya. Meskipun saya katakan tadi ada lampunya sudah warna merah, hijau dan kuning kemerah-merahan, tetapi dia belum terhubung, artinya apa? Belum bisa ditanam di Arduino. Ya. Dari program ini akan ditanam ke Arduino ini. Ya. Tapi tetap saya harus verify, benar enggak? Ya. Nah, ternyata dan compiling. Jadi program ini sudah sesuai dengan aturan pengatur pemrograman C++. Sekarang saya akan upload ya, ini panahnya ini saya akan upload ya. Apakah dia bisa masuk ke Arduino atau tidak? Pada waktu upload Anda perhatikan dia lakukan compiling lagi. Nah, kita lihat di bawah compiling sketch. Ya. Ternyata dia uploading, ternyata dan upload. Ya, bagus ya. Nah, mulailah kita lihat programnya. Dia sudah mulai berjalan ya, Arduino-nya. Nah,
supaya terlihat jelas, saya akan mengangkat dia, saya naikkan. Apakah benar dia sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ya, merah, ya, hijau, kemudian kuning berkedip, ya, kemudian merah, kembali lagi ke hijau, ya, kuning berkedip ke merah. Nah, oke. Jadi program ini sudah tertanam di Arduino, sudah masuk di Arduino ini. Ya. Sebagai buktinya, ya, saya akan melepas ini, ya, saya akan melepas USB-nya, ya. Artinya sekarang ini power yang didapatkan ini dari Arduino itu ada dari laptop saya, dari komputer saya. Ya. Nah, setelah saya lepas, ya, seharusnya dia mati, ya. Nah, kita lihat memang mati. Nah, pada waktu USB ini saya masukkan lagi, ya, dia menyala lagi, berjalan seperti itu, ya. Ya, sebagai contoh ya. Bentar, ada yang lepas ini. Lampu kuning berkedip, merah, hijau. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, saya kembali ke IDE-nya ya. Ini saya hapus. Anda perhatikan. Saya hapus. Kemudian yang bawah ini juga saya hapus. Ya. Sampai di kurung awal ini. Sehingga dia kembali pada program standarnya ya. Mudah-mudahan saya tidak salah hapus. Ya. Coba saya verify. Ya, saya compiling script ternyata dan compiling. Jadi ini sudah benar. Tetapi programnya kosong. Ya. Jadi Anda perhatikan sekarang. Ya. Akan saya ini ya, saya begini dia, Anda mesti lihat ya bahwa program ini berjalan ya, masih berjalan. Kemudian saya masukkan ya di sini di Arduino-nya, saya upload ya. Nah, kita lihat reaksinya, mati dia, tidak berjalan sama sekali. Kenapa? Karena programnya sudah kosong. Ya. Itu menunjukkan bahwa, nah ini agak aneh ya saya. Ya. Jadi cara saya agak lain ya. Jadi programnya saya buat kosong, kembali Arduino ini kosong, tidak ada programnya. Ya. Saya kira itu. Ya. Tadi kita sudah saving programnya dan 2 kali kita memasukkan berhasil dari hasil Tinkercad ya. Nah, saya kira demikian ya. Nanti kita lanjutkan ke program yang sama ya. Tapi berbeda ya. Jadi berkedipnya 2 kali. Nah, mari kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah sama ya, traffic light tadi ya. Ini masih 2 ya. Saya tunjukkan di sini masih 2. Akan saya ganti menjadi 3. Nah, artinya diganti 3 itu supaya saya punya rangkaian yang ketiga. Rangkaian yang ketiga itu apa? Rangkaian ketiga itu apa gitu ya? Nah, kita lihat ya, save dulu. Nah, sekarang saya buka lagi. Sudah traffic light 3. Ya, di sini terus traffic light 3. Kemudian Tinkercad. Ya, Tinkercad itu jadi kita akan masuk dalam Tinkercad ya. Nah, sementara menunggu kita lihat bahwa di dalam Arduino-nya ini ya, kita lihat ini Arduino ini sudah saya reset tadi ya. Terakhir sehingga meskipun saya beri power ya, ini kosong. Arduino-nya itu tidak ada tertanam program yang bisa menjalankan ininya ya, menjalankan LED yang seperti kita lakukan sebelumnya. Baik, ini kita sama masuk Tinkercad ya. Jadi supaya tidak memakan waktu, ini code-nya sudah saya siapkan. Kodenya ya, saya perlebarnya untuk mudah melihatnya. Nah, di sini program pertama ini adalah set pin ya, pin nomor 2. Ya, kalau kita lihat pin nomor 2 ini di di Arduino-nya ya, kita sudah lihat ya, ini saya masukkan pin 2 ini. Ini kita lihat ini pin 2 ya. Mungkin agak naik ke atas supaya agak terlihat ya, kemudian ini pin 2 ini.
Nah ini saya perintahkan menyala dulu. Nah, artinya menyalakan lampu hijau ini. Nah, nanti kalau kita sudah simulasikan kita akan lihat. Setelah pin 2 kita nyalakan, kemudian kita matikan. Ya, ini perintahnya low di sini ya. Nah, setelah itu kita menyalakan pin 6. Pin 6 itu yang berhubungan dengan lampu kuning. Ya, lampu kuning ini resistornya, kemudian ini adalah kabel yang saya masukkan di dalam pin 6 ini. Sehingga pin 6 ini kalau nanti terlihat nggak ya? Nah, ini pin 6. Ini berhubungan langsung. Kalau ini ada tegangannya, maka lampu kuning akan menyala. Nah, di sini lampu kuning saya variasikan. Ya. Pin 6 saya variasikan high low ya, artinya hidup mati terus ya, dengan nilai delaynya adalah 30 milidetik ya, supaya berkedipnya jelas ya. Nah, dari sana kemudian setelah dia berkedip beberapa kali, saya akan menyalakan pin 10. Mana itu tadi ya? 2, 6, pin mana ini? Nah, tadi saya katakan bahwa pin 6 kita nyalakan ya untuk lampu kuning ya. Dia berkedip sampai 6 kali kalau nggak salah ya. Nah, dari sana setelah itu saya stop. Ya ini 6, pin 6. Pin 6-nya kita masukkan low lagi, langsung kemudian saya masuk ke pin 10. Ya, pin 10 ini adalah untuk menyalakan lampu merah ya. Jadi lampu merah ini akan kita nyalakan ya, setelah dia berkedip kuning ya, kemudian lampu merah ini akan kita nyalakan. Jadi setelah lampu merah ini nanti kita masuk lagi ke lampu kuning ya. Kita lihat programnya sekarang ya. Setelah ini ya, pin 10 ya, pin 10 setelah high kemudian low, artinya saya matikan ya. Saya masuk lagi pin 6. Nah, pin 6 ini ya, low gitu ya. Itu adalah untuk lamanya berapa kali berkedipnya lampu kuning ya, sampai berkedip sampai pada waktunya terakhir dia berkedip, kemudian lagi kembali dia ke atas ya. Jadi jangan lupa ya, ini looping ya, jadi berulang ya. Baik, ini programnya sekarang kita uji dulu ya, sebelum kita membuat traffic light 3 Ino ya, file itu kita coba uji dulu simulasinya ya. Kita lihat. Ini ditengkerkan ya, kuning sudah berkedip, merah ya, setelah merah mati kuning berkedip lagi ya. Jadi ini cara yang lain. Kemudian hijau menyala, kuning berkedip lagi ya. Ini ada yang salah kelihatannya ya. Merah, kemudian kuning berkedip lagi ya, kemudian hijau. Nah, ini kuning belum mati ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Jadi kita lihat bahwa itu yang kita tuju ya. Pada waktu hijau menyala ini kuning belum saya matikan ya. Saya cek dulu ya. Oh ini ya, jadi masih high ya. Saya tambahkan aja ya supaya tidak ya. Set pin 6. Oh, sebentar, di bawahnya ini saya tunjukkan bahwa ini pin yang nomor 6. Saya low kan ya, saya matikan ya. Kemudian saya masuk ke kontrol itu mendapatkan timingnya ya. Weightnya di sini saya berikan 100 millisecond. Nah, ini saya masukkan millisecond ya. Code saya tutup ya, kita lihat lagi ya, start ya. Lihat ya, hijau menyala, kuning berkedip ya. Merah menyala, kuning berkedip ya. Waktu hijau menyala, kuning mati enggak? Sudah mati ya. Nah, jadi program ini sudah benar ya. Kita stop. Nah, sekarang kita melakukan suatu saving ya. Kita code dulu, terus lambang download ya, kita save. Baik, nah kita lihat di bawah ini sudah muncul
traffic light 3, ya, INO, ya, ditulis 31 di sini, untuk nanti kita tanamkan di Arduino. Ya. Nah, mari kita sekarang mencoba masuk di Arduino-nya. Ya. Arduino ya bukan di sini. Saya harus tutup ini dulu. Nah, ini di Arduino-nya ya. Tunggu sejenak supaya dia masuk. Salah saya. Bukan masuk Arduino ini, tetapi langsung ke, saya tutup dulu. Nah, nanti jangan salah langkah. Saya masuk ke, ini ya, tadi saya salah ya. Masuk ke download. Nah, kita lihat di sini ada traffic light 3. Nah, traffic light 3, kemudian saya klik 2 kali. Nah, setelah klik 2 kali, maka dia akan masuk ke Arduino. Ini dia, saya masuk ya. Dan masuk di Arduino itu ada, sepertinya ada 2 tahap. Ada 2 tahap, ya. Karena dia belum masuk. Di sini, nanti ada keluar pertanyaan di sini. Nah, akan dia tanya, mana itu? Main file is missing. Oke. Karena saya coba open, ya, open file, di download traffic light 3. Oke, saya masukkan. Sudah masuk ya? Belum. Ini dia. Ini adalah ditulis pada traffic light 31.1. Berarti sudah masuk, akan kita uji. Untuk menguji jangan langsung upload ya. Meskipun Arduino ini sudah dihubungkan ke laptopnya, tetapi ini harus verify dulu, harus dicoba di-compile. Apakah yang kita buat di Tinkercad itu sudah sesuai dengan, ini ada yang please like, board menu belum, ini board menu ya. Nah, ini saya pakai Arduino ini ada ke flash disk, ke USB-nya. Klik, udah masuk. Coba verify dulu, ada salah lagi nggak? Ini verify sini ya. Klik verify. Compiling sketch. Oke, dan compiling. Berarti program ini sudah benar ya. Ini saya sering lupa ya memasukkan board ini. Nah, sekarang saya tanamkan saya upload masuk ke masuk ke Arduino-nya ya. Saya masukkan. Dia compile lagi. Sambil memasukkan dia melakukan compiling. Nah, sekarang dan compiling berarti sudah masuk, dan kita lihat di sini ya, sudah mulai sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi saya naikkan ya, berkedipnya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi setelah hijau ya, hijau kemudian kuning berkedip ya, kemudian merah. Setelah merah kuning berkedip lagi ya, tidak seperti program sebelum kita. Kemudian hijau, dari hijau kemudian dia akan berkedip lagi kembali ke merah ya. Diagramnya sama ya. Diagram artinya sambungannya ke Arduino sama ya. Saya pakai pin 2, pin 6 dan pin 10. Ini groundnya ya. Jangan lupa ya groundnya. Tadi lupa ground. Saya kebingungan bagaimana menyalakan. Ternyata groundnya harus saya masukkan. Semua sama tetapi programnya berbeda ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Kalau ini misalnya saya lepas, ya, ini saya lepas, ya, akan mati. Ya. Kemudian saya masukkan lagi, ya, langsung dia menyala lagi. Tapi menyalanya ini adalah karena sudah tertanam di Arduino-nya, ya, Arduino-nya, sehingga begitu dia mendapatkan power, langsung dia bekerja. Sebagai buktinya, ya, tadi saya buktikan.
Saya hapus ya. Ini kita lihat ya di IDE-nya saya hapus. Nah, saya hapus IDE-nya. Ya. Kemudian yang bawah juga saya hapus ya. Sampai sini batasnya, menghapusnya. Baik. Nah, saya terhapus, kemudian saya verify. Artinya ini masih memenuhi syarat. Program sudah tidak ada di IDE. Saya lepas ya powernya. Ya, lepas powernya, mati dia. Ya, saya masukkan lagi. Di IDE sudah tidak ada program. Tapi dia masih bergerak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena dia sudah tertanam di Arduino ini. Ya, kalau ini tidak saya isi reset, kapan-kapan saya pasang, dia akan bergerak seperti ini juga. Ya. Nah, untuk mudahnya supaya saya nggak bingung, saya langsung upload ini ya. Ini kita lihat IDE lagi. Saya upload supaya program tersebut terhapus dari Arduino-nya. Artinya Arduino akan saya isi lagi dengan program yang kosong. Upload. Ya. Lakukan compiling, dan compiling habis selesai. Di sini sudah tidak program, buktinya ini sudah tidak bergerak. Ya, itu pengalaman yang harus saya berikan ya, supaya kita langsung tahu bagaimana ya. Tapi Anda tidak usah khawatir ya. Misalnya program belum dibuang dari ini ya, dari Arduino, kemudian Anda membuat lagi program ya, kemudian di upload, dia akan tertindis secara otomatis. Jadi program yang baru akan mengisi. Ya. Kalau Anda mau pakai misalnya untuk robotika, misalnya untuk membuat mobil robot, ya, powernya ini tidak bisa diambil dari laptop ya. Kita memberikan power sendiri di sini. Ya. Powernya itu adalah baterai 9 volt, ya. Sehingga nanti kalau Anda bisa robot bergerak, Anda tidak butuh komputer. Karena programnya sudah tertanam di Arduino. Ya, sehingga kalau ada robot, mobil yang berjalan, ya dia bawa semuanya tanpa laptop mengikuti. Ya, itu saya tambahkan ya, supaya kita mengerti. Saya kira demikian ya.